Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Esa Amalia Anjani, Salsabila Pratiwi, Salsabila Aida Hasya, Aprilia Rosana Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang implementasi pembelajaran tematik. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan kami berikut ini ya. Yang pertama, implementasi pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah sebuah pembelajaran yang dikemas ke dalam bentuk tema yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang disajikan dalam satu wadah yang terpadu. Pembelajaran tematik merupakan salah satu dari model pembelajaran yang menekankan siswa baik secara individual maupun secara kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Bisa disimpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang didasarkan dari sebuah tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa konsep mata pelajaran. Sehingga, siswa akan lebih mudah memahami sebuah konsep karena hanya berdasarkan dari satu tema untuk beberapa pelajaran yang diajarkan. Implementasi pembelajaran tematik adalah pelaksanaan kurikulum yang berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengemas suatu pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran berdasarkan tema, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dalam evaluasi pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajaran tematik. Penerapan pendekatan pembelajaran tematik dalam MK 2013 ini menggunakan pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dan berbagai mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, kemudian memahami berbagai materi untuk mendapat informasi. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat berpikir secara menyeluruh tanpa terpisah-pisah. Selanjutnya ada strategi pembelajaran tematik. Strategi pembelajaran tematik adalah pendekatan dalam mengelola isi dan proses pembelajaran secara komprehensif untuk mencapai satu atau sekelompok tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dari segi fungsinya yaitu sebagai alat atau teknik yang tersedia bagi pendidik dan pendesain pembelajaran untuk mendesain dan memfasilitasi belajar. Strategi pembelajaran meliputi rencana metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan atau pengajaran tertentu. Jenis-jenis strategi pembelajaran tematik di antara lain yaitu yang pertama ada strategi discovery learning, strategi inquiry learning, strategi problem based learning, strategi scientific learning, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran Paigem. Metode pembelajaran tematik. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Jenis-jenis metode pembelajaran tematik. Macam-macam metode pembelajaran. A. Metode ceramah. B. Metode diskusi. C. Metode demonstrasi dan eksperimen. D. Metode simulasi. E. Role playing. F. Mensortir kartu atau card sort. G. Snowballing.
Media dan sumber pembelajaran tematik. Media merupakan komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh pelajar dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu. Media sebagai komponen strategi pembelajaran, wadah pesan yang ingin diteruskan kepada penerima pesan, materi yang disampaikan adalah pesan pembelajaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. Sumber pembelajaran adalah sumber belajar mencakup semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh siswa agar terjadi perilaku belajar. Selanjutnya adalah karakteristik media dan sumber pembelajaran tematik. Strategi penyampaian mengacu kepada cara-cara yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan sekaligus untuk menerima serta merespon masukan-masukan dari peserta didik. Oleh karena itu, media merupakan komponen strategi penyampaian pembelajaran yang mengacu kepada apa yang dilakukan oleh siswa dan bagaimana peranan media dalam merangsang kegiatan belajar itu. Sebagaimana dikemukakan oleh Daeng dalam bukunya Triyanto, bahwa media pembelajaran adalah komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan disampaikan kepada si pelajar, apakah itu orang, sifat, atau bahan. Dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan masing-masing media, guru dapat membangkitkan minat belajar siswa. Adapun kriteria atau karakter yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih media adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 3. Kemudahan memperoleh media. 4. Keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selanjutnya, faktor dalam memilih media pembelajaran. Dalam memilih sebuah media, seorang guru harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang dicapai. 2. Sesuai dengan bahan yang akan disajikan. 3. Sesuai dengan kemampuan guru yang bersangkutan. 4. Sesuai dengan kematangan berpikir anak, kemudahan dalam memperolehnya. 5. Sesuai dengan situasi dan kondisi. 6. Kualitas alat atau teknik dapat dipertanggungjawabkan. 7. Efektif dan efisien dalam penggunaannya. Faktor lain yang juga harus dipertimbangkan dalam memilih media adalah media tersebut harus dikembangkan dan dipersiapkan. Media juga harus menarik minat anak, berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis media pembelajaran tematik. Rudi dan Birch pada tahun 1971 dalam bukunya Triyanto mengklasifikasikan media ke dalam 7 kelompok media, yaitu yang pertama, media audiovisual gerak, yaitu menggunakan kemampuan audiovisual dan juga gerak. 2. Media audiovisual diam. Media audio seni gerak memiliki kemampuan penampilan suara disertai gerak di titik secara linear, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh. 3. Media visual gerak memiliki kemampuan seperti golongan pertama kecuali penampilan suara. 4. Media visual diam mempunyai kemampuan penyampaian informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. 5. Media audio, media yang hanya memanipulasi kemampuan-kemampuan suara semata-mata. 6. Media cetak merupakan media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf angka dan simbol-simbol verbal tertentu. Adapun menurut Arif S. Sadiman pada tahun 1990 mengemukakan bahwa jenis media yang lazim dipakai dalam proses belajar mengajar khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, media grafis. 2. Media audio. 3. Media proyeksi diam. Dan yang keempat, ada media audio visual. Yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran tematik. Kelebihan atau kegunaan media pembelajaran antara lain, yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Kedua, mengatasi perbatasan ruang waktu dan daya indera. 3. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film
film bingkai, gambar, dan lain-lain. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Dalam hal ini, media pembelajaran berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik belajar sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Sehubungan dengan gerakan pengajaran visual, antara lain, terlalu menekankan bahan-bahan visualnya sendiri, dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Di samping itu juga, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Kelemahan audiovisual yaitu terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.